Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini bersama saya Alvananta Farhan Maulana di Liputan Seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pada pagi hari ini akan dilaksanakannya peringatan Haul Puncak dalam rangka memperingati Haul Majmu' Masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara puncak Haul Majmu' Masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo kali ini dilaksanakan pada tanggal 30 November tahun 2023 yang bertempat di Gelora Ibrahimi. Acara ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, Ketua Umum PBNU Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, para tamu undangan, segenap ahlul bait, asatid dan asatidah, umanak ma'had, seluruh santri putra maupun putri, serta alumni, wali santri dan simpatisan yang sangat hikmat dalam mengikuti acara ini. Sebelum acara dimulai, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo terlebih dahulu ziarah ke makam almarhumin bersama para tamu undangan. Acara ini dimulai dengan pembacaan bil Fatihah yang dibuka langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sambutan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, di mana dalam penyampaiannya terdapat pembacaan manakib cinta yang berisikan manakib tentang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo dengan 3 bintang berkemilauan, yakni Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Manakib cinta Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, beliau dianugerahi usia antara tahun 1841 hingga 1951. Pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Lembaran kisah bermula. Sukoharjo dan sekitarnya hanyalah hutan belantara, tanpa dihuni manusia. Binatang buas dan makhluk halus adalah teman baginya yang sebatang kara. Adalah Raden Syamsul Arifin namanya, kembang kuning Madura asalnya. Konon katanya atas saran Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah ditemukanlah tempat yang kelak akan mengalir berkah. Putra Kiai Ruham bertapa, melakukan riyadhah dan mujahadah. Sebelum pesantren didirikannya, sekitar 6 tahun masanya, Kiai Syamsul mendirikan gubuk musalla. Kiai Syamsul dengan dibantu adiknya Kiai Abdul Latif dan beberapa santri kembang kuning membabat hutan untuk dijadikan gubuk-gubuk asrama. Bercucur keringat, pohon-pohon ditebangilah dan ladang-ladang dibuka di pagi harinya. Bercucur air mata kepada Allah, bermujahadah ketika malam gelap gulita. Tersebutlah salah satu karomah. Pada suatu ketika Kiai Syamsul dan Kiai Abdul Latif dipenjarakan oleh Belanda karena hutan dibabat jadi taman agama. Kemudian tak seberapa lama gedung penjara dan rumah pejabat Belanda bergerak-gerak mirip gempa. Syahdannya gempa mengikuti gerakan zikir sang muassis pertama. Lalu paniklah orang Belanda, dilaporkan ke Surabaya, dan pada akhirnya beliau berdua dikeluarkan dari penjara dan diberi surat tanah. Di antara sebagian kegigihannya, Kiai Syamsul mendekati kiai-kiai pelosok desa, para kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya agar sesekali silaturahim ke pesantrennya. Bajingan pun tak luput dari perhatiannya untuk dibina dan dikasih sayanginya. Tatkala orang tidur nyenyak pada tengah malamnya, Kiai Syamsul melakukan munajat cinta, salat tahajud, membaca Al-Quran dan dalail demi para santri kelak bermanfaat ilmunya. Genggaman jagung di pipilnya, seakan jagung itu biji-biji tasbih wiridnya. Lalu untuk menyangrainya, Kiai Syamsul mengambil kerucut kelapa dan tungku api di sundutnya. Setelah matang, jagung dan seceret kopi yang diseduh dengan tangan lembutnya disuguhkan kepada beberapa santri yang sedang khusyuk membaca tarhim di musola. Kiai Syamsul adalah seorang yang mengabdikan diri untuk santri-santrinya. Aqaid Seket adalah mahakarya Kiai Syamsul dengan menanam ketauhidan pada murid-muridnya.
Yang selanjutnya putra sulung beliau menyempurnakan bait-bait indah dan bernyawa. Kesemuanya terkumpul dalam Asasul Muttaqin, kitab karangannya, dan di mana-mana telah tumbuh berkembang indah di taman sanubari orang-orang yang mencintainya. Sabtu, sebuah isyarat air mata. 2 hari menjelang perjumpaan cinta, kelurahan pesantren dan keponakannya dipanggil untuk menggali pusara. 15 meter dari masjid ke barat jaraknya. Allahumma, Senin, atas kehendak Maha Kuasa, Kiai Samsul kembali ke haribaannya. Dalam acara ini juga terdapat amanat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Kiai Haji Dhoifi Ibrahimi, pembacaan tahlil oleh Kiai Haji Muhammad Jufri MHI, dan doa tahlil yang dipimpin oleh Habib Abdullah Al-Jufri. Sebagai bagian penting dari acara, dilakukan pembacaan hasil keputusan Basul Masail yang merupakan salah satu kegiatan yang menjadi rangkaian dari Haul Majmu ini, dan dilanjutkan dengan pembacaan hasil bacaan Al-Quran dan Surah Al-Ikhlas. Kemudian puncak acara diisi dengan Mau'izatul Hasanah yang kali ini disampaikan dengan penuh hikmah oleh Kiai Haji Muhammad Faiz Syukran Makmum LCMA yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahmah Jakarta. Saya mau makan binatang yang kategori Al-An'am. Katakan di Lombok itu ada kijang. Tahu kijang enggak? Rusa. Itu kan larinya kenceng Pak di hutan. Saya mau makan. Syaratnya dimakan itu harus disembelih Pak. Bapak ada kambing enggak disembelih langsung dimakan, haram. Menyembelihnya susah, Bapak ajak naik ke masjidnya pesantren ini. Masjidnya besar tuh Pak. Ya nanti Idul Adha, enggak usah motong sapi Pak. Sapinya naikkan ke atas masjid, lempar ke bawah, mati haram. Namanya al-mutaraddiyah. Bapak cekek itu haram, namanya al-munhadniqah. Bapak adu kepalanya pecah mati haram, namanya an-natihah. Yang halal itu az-zabihah, yang disembelih. Unik Pak. Nyembelihnya pakai apa? Pakai apa aja. Pisau boleh, golok boleh, besi iya, bambu yang tajam silahkan, benang yang tajam kalau motongnya ayam boleh. Tapi unik dalam agama, tidak boleh pakai pisau, pakai alat yang berbahan baku tulang. Jadi kalau ada gadingnya gajah tuh Pak, Bapak asah sampai tajam, Bapak jadikan pisau untuk menyembelih kambing, kambingnya haram, jatuhnya tetap bangkai karena dipotong menggunakan tulang. Tapi uniknya dalam syariat, tulang yang haram untuk dijadikan pisau, itu fungsinya bisa digantikan oleh giginya anjing. Padahal gigi dengan tulang sama enggak? Sama Pak, bahan dasarnya sama. Maka di sini coba lihat nih, ilmunya anjing, kalau anjing itu pinter, dia halal Pak. Acara kemudian ditutup dengan doa yang secara berurutan dipanjatkan oleh Habib Ali bin Faisal Al-Hamid, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdor, Habib Ali bin Thalib, yang dipenuhi kehusyuan para hadirin agar mendapat barokah dari peringatan haul kali ini. Alhamdulillah kita baru selesai memperingati haul para masyayikh, mulai dari Jamsul, Arifin, ya As'ad, Fawaid dan kiai-kiai yang lain. Pertama, mudah-mudahan barokahnya haul kita dapat barokahnya, baik dalam ilmu, dalam umur maupun dalam rezeki. Kemudian dalam memperingati haul para almarhumin, selain kita kirim doa untuk beliau-beliau, yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya untuk meneladani dan untuk mengikuti jejak-jejak daripada beliau, sunnah daripada beliau. Sebab kita ini sebagai anak, sekalipun bukan anak secara biologis, tapi anak putra yang secara ideologis
anak putra sebagai dalam bidang keilmuan. Maka putra itu harus ikut orang tua, sama dengan orang tua. Jadi kalau ada anak tidak sama dengan orang tuanya itu katanya zalim. Jadi ada apa ya? Makalah bahasa Arab, "Waman yushabi abahu faqad zalam" gitu. Jadi kalau tidak mengikuti jejak orang tuanya itu zalim. Dan itu juga sesuai dengan firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, termasuk memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ternyata semua itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan senang hati. Akhirnya apa? Allah memberikan anugerah besar kepada beliau. Ini ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi semua manusia. Ternyata memang semua agama-agama samawi yang sekarang, mulai dari Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu kan orang tua ya, berinduk pada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ketika diberi imamah, artinya kepemimpinan oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak lupa untuk memohonkan keturunannya. Kata Nabi Ibrahim, "Wa min dzurriyyati." Jangan hanya saya, Pak, tapi anak keturunan saya juga jadikan imam pemimpin. Kemudian Allah berfirman, "La yanalu ahli dzalimin." Janjiku itu tidak bisa didapat oleh yang orang-orang yang zalim. Jadi barangkali tadi jadi zalim, jadi tidak meniru, tidak mengikuti jejak dan sunnah para orang tua, termasuk masyayikh kita. Jadi biar kita yang tidak zalim, jadi kita berupaya untuk mengikuti itu. Tentu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keadaan dan zaman gitu. Yang penting selain ilmu juga amaliyah perjuangan. Saya yakin para masyayikh di sini kan pejuang-pejuang semua, bukan sekedar alim, tapi juga pejuang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah riyadhah, jadi ahli tirakat. Samsul kan sudah terkenal. Ya, jadi itu barangkali kita sebagai putra-putri dari beliau para masyayikh secara keilmuan, kita adalah berupaya untuk mengikuti beliau sekalipun sesuai dengan kemampuan kita. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini telah selesai penyelenggaraan acara Haul Majmu' Puncak yang setelah sebelumnya seminggu yang lalu sudah ada beberapa rangkaian kegiatan menuju Haul Puncak hari ini. Dan alhamdulillah berkesempatan hadir pada acara Haul Majmu' Puncak pada hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Faiz dari Jakarta. Kemudian satu kehormatan juga hadir Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Khalil Sakuf. Beliau sempat memberikan amanah dan menyapa Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir pada acara Haul Majmu' pada hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, aparat pemerintah, alumni, simpatisan, wali santri yang turut serta dalam memberikan sumbangan untuk mensukseskan acara ini, yang telah memberikan sarana rest area sepanjang Jalan Pantura, kemudian juga ada sumbangan makanan-makanan pokok beserta seluruh kebutuhan untuk kesuksesan acara ini. Kami dari Panitia Pelaksana Haul Majmu' Masyayikh dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dalam hal ini telah melaksanakan beberapa rangkaian acara yang mana puncaknya pada hari ini tanggal 30 November 2023. Dimulai rangkaian haul itu pada hari Ahad tanggal 12 bulan November tahun 2023 hingga tanggal 30 hari ini puncaknya itu dilakukan dengan penuh khidmat
Dalam pelaksanaan haul ini sudah dilakukan koordinasi-koordinasi yang cukup matang dari berbagai pihak, baik panitia internal ataupun panitia eksternal yang itu merupakan partisipasi dari simpatisan masyarakat ataupun simpatisan dari lembaga-lembaga luar pesantren. Tentu di dalam semua rangkaian haul ini mulai dari awal sampai puncak hari ini banyak kekurangan-kekurangan, banyak kesalahan-kesalahan dari apa yang telah kita koordinasikan, dari apa yang telah kita persiapkan. Itu suatu keniscayaan. Maka kami sebagai panitia memohon maaf kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya acara kegiatan rangkaian Haul Majmu' Masyayikh pada tahun ini, atas semua ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para panjenengan, khususnya tamu haul, lebih-lebih kepada para panitia ataupun para lembaga, para simpatisan yang membantu ketika menemukan ketidaknyamanan. Kami sebagai panitia mohon maaf yang tiada batasnya. Berikutnya ucapan terima kasih kami kepada semua panitia, semua pihak yang membantu, baik itu dari dalam unsur internal pesantren ataupun dari luar pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang telah membantu mensukseskan acara momen Haul Majmu' Masyayikh Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tidak ada yang pantas kami sampaikan melainkan hanya doa jazakumullah ahsanal jaza. Harapannya mari kita semarakkan haul di tahun-tahun berikutnya dengan berharap barokah dari para masyayikh, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan apa yang kita harapkan hingga anak cucu kita kelak.